Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita membicarakan tentang kisah para datu terkenal di Kalimantan Selatan, yang mana kali ini kita akan membicarakan tentang Datu Abdul Hamid Abulung Martapura. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan, pada abad ke-18 tersebutlah 3 nama tokoh yang ternama dan masyhur di tengah-tengah masyarakat waktu itu, yaitu satu, Syekh Abdul Hamid dikenal dengan Datu Abulung. Yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal dengan Datu Kalampayan. Dan yang ketiga, Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain dikenal dengan Datu Nafis. Pada masa pemerintahan Sultan Tahlilullah, Syekh Abdul Hamid muda dan Syekh Muhammad Al-Banjari muda, keduanya sama-sama diberangkatkan ke Mekkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama. Tidak diketahui dengan jelas berapa lama, kepada siapa, dan ilmu apa yang beliau pelajari di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah. Saat kepulangan dari menuntut ilmu pun tidak diketahui pula kapan waktunya. Sepulang dari menuntut ilmu di tanah suci Mekkah, Syekh Abdul Hamid Abulung mulai mengajarkan ilmu yang sudah didapatnya dari guru-guru beliau di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau adalah ilmu tasawuf. Namun ilmu tasawuf yang diajarkan beliau kepada orang awam sangat berlainan pahamnya dari pelajaran ilmu tasawuf yang telah dikenal dan dipelajari masyarakat sebelumnya. Datu Abulung mengajarkan bahwa tiada yang maujud, hanya Dia, tiada yang maujud selainnya. Tiada aku melainkan Dia, Dia adalah aku, dan aku adalah Dia. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid Abulung juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit, belum sampai kepada isi, yaitu hakikat. Sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini dan dipahami oleh masyarakat umum, yaitu tiada yang berhak dan patut disembah hanyalah Allah. Allah adalah Khalik dan selainnya adalah makhluk, tiada sekutu baginya. Ajaran inilah yang dikatakan Datu Abulung hanya kulit, belum sampai kepada isi atau hakikat. Allahu a'lam, beliaulah yang mengerti dengan ungkapan beliau itu sendiri. Ajaran Datu Abulung itu merupakan hasil pengaruh dari ajaran Abu Yazid Al-Bustami, Husain bin Mansur Al-Hallaj, yang kemudian memasuki Indonesia melalui Syekh Hamzah Pansuri dan Syekh Samsuddin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Mendengar fatwa Syekh Abdul Hamid yang sangat berbeda dari kebanyakan paham masyarakat pada waktu itu, maka gemparlah masyarakat yang menerima pernyataan Syekh Abdul Hamid Abulung itu. Bahkan apa yang beliau katakan itu jadi bahan pembicaraan bagi masyarakat umum, dan akhirnya sampai berita itu ke telinga Sultan. Datu Abulung dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perkataan atau ajaran yang dibawa beliau. Sebelum Datu Abulung hadir di hadapan Sultan, Sultan terlebih dahulu minta pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang ajaran Datu Abulung itu, tentang ungkapan beliau tadi. Setelah menelaah beberapa kitab, Syekh Muhammad Arsyad mengambil kesimpulan bahwa ajaran yang disebarkan oleh Datu Abulung kepada orang awam itu bisa menyesatkan atau membawa kepada syirik dan merusak kehidupan beragama. Ya, maksudnya ilmu dalam yang beliau saja yang sampai pemikirannya dengan apa yang beliau sebutkan tadi. Karena kalau disampaikan kepada orang yang awam yang masih sedikit pemahaman terhadap tasawufnya, ini berbahaya, begitu katanya. Ya. Adalah kewajiban ulama dan umara melindungi keagamaan rakyat dari unsur-unsur yang membahayakan. Jika tidak dapat dengan jalan damai, maka lebih baik menyingkirkannya sekalipun dengan kekerasan, karena itu sebagai hal yang mungkar. Menolak mafsadah, keburukan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Melenyapkan seseorang untuk menyelamatkan orang banyak dibolehkan menurut hukum, malah terkadang wajib. Zapri Zamzam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1975 halaman 13 itu kata beliau, ya, fatwa beliau. Berdasarkan keputusan Syekh Muhammad Arsyad itulah Datu Abulung ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah kurungan besi, kemudian direndam di Sungai Martapura. Masya Allah.
Menurut satu riwayat, Sultan Adam ingin menguji kebenaran dan keyakinan perjalanan ilmu Syekh Abdul Hamid Abulung. Tes nih. Di tengah perjalanan menuju istana, ketika beliau akan ditangkap, dipasangi dahulu sebuah perangkap yang apabila terpijak akan melesatlah sebilah tombak tajam yang akan menghujam ke tubuh orang yang menginjak perangkap tersebut. Saat itulah terbukti teman-teman kebenaran ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung ketika beliau menginjak perangkap tersebut. Tombak tajam tersebut memang melesat namun berhenti di udara dan jatuh ke tanah, maksudnya tidak sampai ke punggung beliau. Setelah ditangkap, Syekh Abdul Hamid Abulung dimasukkan ke dalam kurungan yang terbuat dari besi yang sangat berat. Ukuran kurungannya dibuat seukuran dengan tubuh beliau, hanya cukup untuk berdiri. Dengan kurungan yang seperti itulah Syekh Abdul Hamid Abulung ditenggelamkan ke dasar sungai Lukbuntar. Maka tenggelamlah Syekh Abdul Hamid Abulung ke dasar sungai bersama kurungan besi yang sangat berat tersebut. Tanpa diketahui oleh orang, suatu keanehan terjadi. Apabila waktu subuh telah tiba, kurungan besi yang sangat berat itu muncul ke permukaan air sungai dan Syekh Abdul Hamid melaksanakan kefarduan sholat subuh. Beliau tetap mengerjakan kewajiban beliau sebagai hamba Allah, sholat gitu. Dan yang anehnya, pagar besinya tadi naik ke atas dan Syekh Abdul Hamid Abulung melaksanakan sholat fardu di atas air. Setelah selesai beliau sholat, maka tenggelamlah kembali pagar besi tadi bersama beliau. Beliau kembali masuk ke dalam pagar besi. Nah, jadi setiap waktu sholat fardu masuk, zuhur, asar misalkan, beliau akan ke permukaan dan melakukan sholat. Pada suatu malam hari menjelang waktu subuh, 10 orang pencari ikan menjala di sekitar sungai tempat Syekh Abdul Hamid Abulung ditenggelamkan. Pada saat asyik-asyiknya melakukan mencari ikan, mereka mendengar suara azan, teman-teman. Perlahan-lahan mereka mendekati suara tersebut dan mereka melihat keganjilan yang terjadi pada diri Syekh Abdul Hamid Abulung. Sejak melihat keganjilan itu, mereka mengangkat beliau sebagai guru. Dan dari beliaulah mereka belajar beberapa ilmu pengetahuan agama Islam. Nah, kemudian orang yang belajar kepada Datuk Syekh Abdul Hamid Abulung tadi diangkat menjadi pegawai kerajaan. Setelah direndam beberapa lama di air, Datuk Abulung tidak juga mati. Bahkan terjadi peristiwa ajaib, ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Apabila waktu sholat masuk, beliau ke permukaan dan melakukan sholat. Akhirnya sekian lama terdengarlah berita tersebut ke telinga Sultan, ya. Maka Sultan mengubah lagi hukuman yang diberikan kepada Datuk Abulung karena belum juga meninggal, ya. Maka Sultan memerintahkan kepada Algojo untuk memenggal kepala beliau. Di hadapan raja tadi, Sultan tadi, Datuk Abulung mengatakan bahwa beliau tidak dapat dibunuh dengan benda atau senjata apapun. Tetapi apabila ingin membunuh saya, kata beliau, ambillah, ya, senjata yang ada di dinding rumah saya. Kemudian tancapkanlah benda tersebut di daerah lingkaran yang sekitar belikat beliau beri garis gitu, beri lingkaran di sekitar sini misalkan. Jadi silahkan ambil benda tajam yang ada di rumah di dinding saya, tancapkanlah ke punggungnya arah belikat di mana beliau melukis lingkaran di situ. Baru beliau mau terbunuh. Akhirnya raja memanggil ajudannya untuk mengambil senjata tersebut. Kemudian diserahkan kepada Sultan benda tersebut. Sebelum senjata itu ditusukkan ke tempat yang sudah digariskan oleh Datuk Abulung, Datuk Abulung meminta izin untuk sholat sunat 2 rakaat dan dikabulkan oleh Sultan. Setelah beliau sholat,
lalu senjata tersebut ditusukkan di tempat yang beliau tunjukkan tadi, maka memancarlah darah segar di situ. Namun yang sangat aneh dan mengagumkan adalah bahwa ceceran darah beliau perlahan-lahan bergerak dan membuat tulisan, teman-teman. Apa tulisannya? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya suasana di sekitar menjadi hening dan semuanya bungkam menyaksikan Datuk Abulung pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi, teman-teman, riwayat hidup daripada Datuk Abdul Hamid Abulung Martapura. Semoga bermanfaat dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.